Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang bintang. Dalam materi bintang mencakup beberapa bagian yakni 1. Evolusi bintang 2. Nova 3. Supernova 4. Hypernova 5. Black hole 6. Pulsar 7. Bintang Sirius. Seperti manusia, bintang juga mengalami perubahan tahap kehidupan. Sebutannya adalah evolusi. Mempelajari evolusi bintang sangat penting bagi manusia, terutama karena kehidupan kita bergantung pada matahari. Matahari sebagai bintang terdekat harus kita kenali sifat-sifatnya lebih jauh. Dalam mempelajari evolusi bintang, kita tidak bisa mengikutinya sejak kelahiran sampai akhir evolusinya. Usia manusia tidak akan cukup untuk mengamati bintang yang memiliki usia hingga miliaran tahun. Kelahiran bintang. Bintang lahir dari sekumpulan awan gas dan debu yang kita sebut nebula. Ukuran awan ini sangat besar, tetapi kerapatannya sangat rendah. Awal dari pembentukan bintang dimulai ketika ada gangguan gravitasi. Misalnya ada bintang meledak atau supernova. Maka, partikel-partikel dalam nebula tersebut akan bergerak merapat dan memulai interaksi gravitasi di antara mereka, tetapi sebelumnya tetap dalam keadaan setimbang. Akibatnya, partikel saling bertumbukan dan temperatur naik. Semakin banyak partikel yang merapat, berarti semakin besar gaya gravitasinya dan semakin banyak lagi partikel yang ditarik. Pengerutan awan ini terus berlangsung hingga bagian intinya semakin panas. Panas tersebut dapat mendorong awan di sekitarnya. Hal ini memicu terjadinya proses pembentukan bintang di sekitarnya. Demikian seterusnya, hingga terbentuk banyak bintang dalam sebuah awan besar. Maka tidaklah heran jika kita mengamati sekelompok bintang yang lahir pada waktu yang berdekatan di lokasi yang sama. Kelompok bintang inilah yang biasa disebut dengan gugus. Untuk bintang bermassa kecil, 0,1 sampai 0,5 massa matahari, proses pembakaran hidrogen dan helium akan terus berlangsung sampai akhirnya bintang itu menjadi katai putih. Sedangkan pada bintang bermassa 0,5 sampai 6 massa matahari, pembakaran karbon dimulai setelah helium di inti bintang habis. Proses ini tidaklah stabil, akibatnya bintang berdenyut. Bagian luar bintang mengembang dan mengerut secara periodik sebelum akhirnya terlontar membentuk planetary nebula. Bagian bintang yang tersisa akan mengerut dan membentuk bintang katai putih. Berikutnya adalah bintang bermassa besar atau lebih dari 6 massa matahari. Di bintang ini pembakaran karbon berlanjut hingga terbentuk neon. Neon pun mengalami fusi membentuk oksigen. Begitu seterusnya hingga secara berturut-turut terbentuk silikon, nikel, dan terakhir besi. Evolusi lanjut. Setelah reaksi yang membentuk besi terhenti, tidak ada proses pembakaran selanjutnya. Akibatnya, tekanan menurun dan bagian inti bintang memampat. Karena begitu padatnya, jarak antara neutron dan elektron pun mengecil, sehingga elektron bergabung dengan neutron dan proton. Peristiwa ini menghasilkan tekanan yang sangat besar dan mengakibatkan bagian luar bintang dilontarkan dengan cepat. Nova terjadi bukan karena ledakan bintang, yakni supernova. Nova adalah sebuah bintang yang kembali bersinar lagi setelah mati selama bertahun-tahun. Ya, nova bisa dibilang ledakan nuklir yang disebabkan oleh reaksi hidrogen ke katai putih, seperti matahari yang dapat bersinar karena reaksi fusi di inti mereka, yang merubah hidrogen menjadi helium. Ketika hidrogen habis, bintang-bintang seperti matahari akan melontarkan lapisan atmosfer terluarnya, sehingga hanya menyisakan inti bintang yang sangat kecil dan sangat panas, yang kita kenal sebagai katai putih. Sedikitnya, ada 3 teori terjadinya nova. Pertama, nova terjadi karena tabrakan antar bintang. Banyak bintang yang merupakan binary system atau sistem bintang ganda dan lebih, sehingga pada akhirnya mereka bertabrakan dan menghasilkan nova. Yang kedua, nova terjadi pada binary system, yakni salah satu bintang yang melahap bintang lainnya dan menyerap energi tetangganya sehingga bintang itu nantinya akan mengalami nova karena kelebihan beban. Yang ketiga,
Nova terjadi karena adanya pelepasan energi dari bintang tersebut, yaitu dari intinya sendiri. Baik, selanjutnya adalah supernova. Supernova adalah sebuah ledakan bintang. Sederhananya, supernova adalah proses kematian sebuah bintang masif. Pada saat terjadi ledakan, secara singkat, supernova dapat menyala dengan sangat terang. Cahayanya melampaui cahaya keterangan seluruh bintang di galaksi dan memancarkan lebih banyak energi daripada energi dari sinar matahari di sepanjang masa hidupnya. Sebuah bintang akan mengalami fase kematian tergantung pada masanya. Matahari tidak akan mengalami supernova karena masanya tidak cukup untuk meledak sebagai supernova. Bintang yang akan mengalami supernova memiliki massa paling minimal 15 kali massa matahari pada saat ini. Supernova itu terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe 1. Tipe ini terjadi ketika sebuah bintang mencuri matahari dari bintang tetangga terdekat, sehingga reaksi nuklir padanya menyala. Yang kedua yaitu tipe 2, yaitu supernova yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklir yang menyebabkan ia mengalami keruntuhan gravitasi. Supernova ini merupakan sumber utama elemen berat yang ada di alam semesta. Setiap 50 tahun sekali, dalam galaksi seukuran galaksi Bima Sakti, kemungkinan akan terjadi sekali ledakan supernova. Dengan kata lain, sebuah bintang dapat meledak setiap beberapa detik atau lebih di suatu tempat di alam semesta, dan beberapa di antaranya tidak jauh dari bumi. Hipernova. Kalau melihat dari nama, makna hipernova merupakan supernya supernova. Hipernova merupakan peristiwa yang lebih dahsyat dari supernova. Hipernova juga diasosiasikan dengan ledakan bintang masif populasi 3 dan bergabungnya lubang hitam supermasif. Saat ini, hipernova mengacu pada keruntuhan inti bintang masif yang masanya lebih dari 30 massa matahari, dan ada teori yang menyatakan lebih dari 100 massa matahari. Teori hipernova mengemukakan beberapa kemungkinan. Yang pertama, hipernova merupakan ledakan bintang yang sangat masif, berputar sangat cepat dan memiliki medan magnet yang juga sangat besar. Penjelasan lain menyatakan hipernova terjadi ketika salah satu bintang dalam bintang ganda bertabrakan dan bergabung dengan bintang pasangannya. Belum dapat dipastikan proses mana yang tepat, namun yang dapat diketahui adalah terbentuknya lubang hitam dan pelepasan energi dalam jumlah besar dalam bentuk sinar gamma. Hipernova sudah ditemukan jejaknya yakni pada MF83 dan NGC 5471b yang berada di galaksi spiral M101. Selain itu, jejak hipernova juga ditemukan pada tahun 2002 di M74 ketika salah satu bintang masif meledak. Salah satu bintang yang digunakan akan berakhir sebagai hipernova di masa depan adalah bintang Eta Carina di rasi Carina. Black hole. Black hole terbentuk ketika sebuah bintang yang telah menghabiskan seluruh bahan bakarnya ambruk hancur ke dalam dirinya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah lubang hitam dengan kerapatan tak hingga dan volume 0 serta medan magnet yang amat kuat. Istilah lubang hitam pertama kali digunakan pada tahun 1969 oleh John Wheeler. Belakangan diketahui bahwa ada bintang-bintang di ruang angkasa yang cahayanya tidak dapat kita lihat, sebab cahaya bintang-bintang yang runtuh ini lenyap. Cahaya tidak dapat meloloskan diri dari lubang hitam, karena lubang ini merupakan massa berkerapatan tinggi di dalam sebuah ruang yang kecil. Lubang berwarna hitam yang berarti tertutup dari pengamatan langsung, namun demikian keberadaan lubang hitam ini diketahui secara tidak langsung melalui daya hisap raksasa gravitasinya terhadap benda-benda langit lainnya. Namun, lubang hitam juga tidak hanya menimbulkan lekukan-lekukan di ruang angkasa, tetapi juga membuat lubang di dalamnya. Itulah mengapa bintang-bintang runtuh ini dikenal sebagai lubang hitam. Pulsar merupakan bintang hasil dari ledakan supernova pada berjuta-juta sampai miliaran tahun yang lalu.
yang menyisakan neutron sehingga pulsar sendiri tergolong dalam bintang neutron, yaitu bintang yang memiliki kandungan sebagian masanya berupa neutron. Karena hal itulah bintang ini terlihat seperti berkedip-kedip dari muka bumi, namun sebenarnya itu adalah getaran atau putaran yang sangat cepat dari neutron. Selanjutnya, bintang Sirius. Sirius adalah bintang yang sebenarnya ada dua, yaitu Sirius A dan Sirius B. Sirius A adalah bintang yang paling terang yang kita lihat dari bumi, sedangkan Sirius B adalah bintang yang kecil yang tidak dapat kita lihat Di muka bumi. Demikian penjelasan materi bintang dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.